Halo semuanya, perkenalkan nama aku Desyana Dwi Widayanti. Di sini aku akan menjelaskan mengenai bagaimana sih menghitung tabel informasi nilai gizi yang terdapat pada label kemasan produk pangan. Yuk langsung saja kita simak penjelasannya. Di sini aku akan melakukan perhitungan tabel informasi nilai gizi dengan dua macam produk, yaitu yang pertama M&M's Milk Chocolate Candies dan yang kedua abon sapi. Untuk produk yang pertama, komposisi kimianya dapat diperoleh dari USDA seperti yang tertera pada tabel. Lalu, berdasarkan Perka BPOM nomor 22 tahun 2019, takaran saji untuk produk kakao dan coklat adalah sebesar 20 hingga 40 gram. Di sini aku akan memilih 40 gram, sehingga jumlah sajian perkemasannya dapat dihitung dengan berat bersih dibagi dengan takaran saji, sehingga diperoleh hasil satu sajian per kemasan. Selanjutnya, dilakukan perhitungan jumlah kandungan gizi per takaran saji dengan rumus yang terdapat pada Perka BPOM nomor 22 tahun 2019. Rumusnya yaitu takaran saji per 100 gram dikali dengan nilai zat gizi. Contohnya saja yaitu lemak total. Lemak total takaran sajinya 40 dibagi dengan 100 dikali dengan 21,13 sehingga hasilnya didapatkan 8,452 gram. Begitupun seterusnya untuk perhitungan komponen-komponen gizi yang lain. Setelah diperoleh jumlah kandungan gizi per takaran saji, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pembulatan. Pembulatan ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang terdapat pada Perka BPOM nomor 22 tahun 2019. Untuk lemak total, karena hasil yang diperoleh lebih besar dari 5 gram sajian, maka dibulatkan ke kelipatan satu terdekat, sehingga 8,452 gram dibulatkan menjadi 8 gram. Begitu pula untuk lemak jenuh yang juga dibulatkan ke kelipatan satu terdekat. Untuk kolesterol, karena hasil yang diperoleh lebih besar dari 5 gram sajian, maka dibulatkan ke kelipatan 5 mg terdekat, sehingga menjadi 5 mg. Lalu untuk protein, karbohidrat total, gula, dan serat pangan, pembulatan dilakukan ke kelipatan satu terdekat. Sedangkan untuk garam atau natrium, karena hasil yang diperoleh berkisar dari 5 hingga 140 mg sajian, maka pembulatan dilakukan ke kelipatan 5 terdekat, sehingga 24,4 mg dibulatkan menjadi 2 mg. Langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan energi total beserta pembulatannya. Energi total ini dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai energi dari lemak total, protein, dan karbohidrat total. Untuk lemak total, nilai zat gizi per takaran saji dikalikan dengan 9 kilokalori, sedangkan untuk protein dan karbohidrat total dikalikan dengan 4 kilokalori, dan hasil yang didapatkan kemudian dijumlah, sehingga didapatkanlah hasil energi total sebesar 196,9 kilokalori. Karena energi total yang diperoleh ini lebih besar dari 50 kilokalori per sajian, maka dibulatkan ke kelipatan 10 kilokalori terdekat sehingga menjadi 200 kilokalori. Selanjutnya dilakukan perhitungan persentase AKG atau angka kecukupan gizi. Persentase AKG dapat dihitung menggunakan rumus nilai zat per takaran saji dibagi dengan ALG zat gizi lalu dikali 100%. Misalnya saja untuk lemak total yaitu 8,452 dibagi 67 dikali 100% hasilnya 12,61493%. Begitupun seterusnya untuk perhitungan persentase AKG komponen-komponen gizi yang lain. Namun, untuk komponen gula tidak dilakukan perhitungan persentase AKG karena gula sendiri tidak memiliki nilai ALG. Berikutnya yaitu dilakukan pembulatan persentase AKG. Pembulatan persentase AKG
dilakukan dengan membulatkan kekelipatan 1% terdekat untuk hasil persentase AKG yang lebih besar dari 0%. Misalnya saja yaitu lemak total dengan hasil 12,61493% dibulatkan menjadi 13%. Namun untuk komponen vitamin dan mineral, jika persen AKG-nya kurang dari 2%, maka tidak dapat dicantumkan. Oleh karena itu, vitamin C, B6, dan E, karena hasilnya kurang dari 2%, maka tidak perlu untuk dicantumkan pada tabel informasi nilai gizi. Setelah semua langkah perhitungan selesai dilakukan, maka diperoleh tabel hasil akhir perhitungan sebagai berikut. Lalu dapat dibuat tabel informasi nilai gizi sesuai dengan format pada Perka BPOM nomor 22 tahun 2019 dan diperolehlah hasil tabel informasi nilai gizi sebagai berikut. Produk berikutnya yaitu abon sapi. Berdasarkan Perka BPOM nomor 16 tahun 2020 diperoleh komposisi kimia seperti yang tertera pada tabel. Lalu untuk perhitungan jumlah sajian per kemasan dapat dilakukan seperti produk sebelumnya sehingga diperoleh 4 sajian per kemasan. Langkah-langkah perhitungan yang dilakukan untuk produk abon sapi ini dapat dilakukan seperti perhitungan produk sebelumnya yaitu sebagai berikut. Dari hasil yang telah didapatkan, lalu dapat dibuat tabel informasi nilai gizi seperti yang tertera berikut ini. Sekian penjelasan mengenai perhitungan tabel informasi nilai gizi. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun penjelasan. Atas waktu dan perhatiannya, aku ucapkan terima kasih.